Salam. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali datang ke hadapan-Mu untuk memohon agar Tuhanlah yang selalu melindungi kami dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya firman-Mu dan lagu pujian itu menjadi berkat bagi kami setiap orang yang mendengarnya. Ajari hamba-Mu ya Tuhan, agar dapat saya laksanakan dalam penyampaian firman ini menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar. Ampunilah segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aut unang ho jambarhu ale Jesus. Aut somudarmu mangondi honau tung na tu dia nama au pardosa marhaporusan di bahenihu puji magoarmu ai dohot audi tai tihotu haku tu parpunguan ninahinokopmu dohot mudarmu. Saudaraku seiman, pada malam hari ini yang menjadi renungan kita saya ambil dari Roma pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini sangat sukar untuk menyimpulkan apa yang menjadi dasar hidup dalam damai sejahtera kita masing-masing. Karena hidup dalam damai yang kita peroleh sifatnya adalah sementara. Sekarang kita hidup dalam damai karena kita bersyukur dengan mendapatkan sukacita adanya berita kelulusan anak menjadi seorang dokter, menjadi seorang perwira. Tapi bisa juga kita sebentar lagi air mata kita bercucuran akibat kita bersedih. Ada berita kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan penghasilan, kehilangan jabatan, dan lain sebagainya. Memang itulah tabiat kita manusia. Ada sukacita, damai,
ada pula kesedihan. Hal ini terjadi sebab akibat pelanggaran dari satu orang, yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa, yang jatuh dalam dosa. Dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Saudaraku seiman, saat kita mencari hidup dalam damai sejahtera, jelas dan pasti kita harus berada dan mengandalkan Tuhan. Dengan hidup mengandalkan Tuhan, niscaya hidup dalam damai akan dapat kita menikmati, karena Tuhan akan memberi ketabahan hati dalam hidup kita. Dengan usaha dan inisiatif sendiri, dengan melakukan perbuatan baik, kita akan dapat memperoleh keselamatan dan mengalami pemulihan hidup yang lebih baik. Inilah yang disebut anugerah. Anugerah diberikan oleh Allah sebagai bagian dari proses pembenaran, di mana manusia yang berdosa dijadikan benar, bukan berdasarkan pada apa yang kita perbuat, tetapi berdasarkan apa yang telah Allah lakukan untuk kemuliaannya. Jadi proses pembenaran ini dikerjakan oleh Allah sendiri, di mana Ia akan membenarkan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dibenarkan adalah berkenan dengan perubahan dalam hubungan, yaitu hubungan antara Allah dan orang yang percaya kepada Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam proses pembenaran ini, Allah berperan sebagai hakim yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu marilah kita lihat apa yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 15b. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa, saudaraku dan saya, anugerah Allah bagi kita orang percaya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa kebenaran itu hanya ada pada Tuhan. Sehingga kami pun yakin dan percaya dengan kebenaran yang dari Tuhan, hidup kami akan terpelihara. Sebentar kami ya Tuhan akan istirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhanlah yang menjagai kami. Bangunkan kami besok pagi dalam keadaan sehat. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom.